Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Faatin. Di sini saya akan membahas mengenai kiat meningkatkan derajat keimanan. Islam sebagai agama memiliki dua dimensi ajaran, yaitu lahir maupun batin. Keimanan adalah bagian dari dimensi batin yang menjadi dasar seseorang berislam. Dimensi ini mempengaruhi gerak lahir berupa praktik keislaman, utamanya rukun Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan Nabi mengingatkan bahwa pentingnya keimanan harus dijaga dengan beberapa amalan. Karena menurut kesepakatan para ulama akan suatu kaidah penting dalam bab keimanan, yaitu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu mengalami fluktuasi, naik bertambah dan turun berkurang. Hal ini seiring dengan prinsip ajaran Islam lainnya, bahwa manusia tidak akan terbebas dari dosa. Bukan suatu hal yang samar-samar bahwa keimanan memiliki hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena iman adalah kewajiban yang paling pokok dan paling mulia. Seluruh kebaikan dan kejelekan yang dirasakan oleh seseorang tergantung dari benar dan tidaknya keimanan orang itu. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi setiap insan yang beriman berusaha untuk meningkatkan keimanannya dan menjaganya agar tidak turun atau berkurang. Di antara sebab-sebab yang meningkatkan keimanan adalah yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i. Keutamaan mempelajari ilmu syar'i sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu melebihi orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Apabila seseorang menguasai ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui hal-hal yang dicintai Allah dan yang dibenci Allah, dan mengetahui hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah serta hal-hal yang dapat menambah keimanannya. Kemudian yang kedua ada memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penerang untuk hambanya. Barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat Allah, dia akan mengetahui besarnya kekuasaan dan keagungan Allah sehingga imannya pun akan bertambah. Yang ketiga ada memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jika seseorang memahami dengan benar indahnya nama Allah dan sempurna sifat-sifatnya, maka kecintaannya kepada Allah dan pengharapannya kepada Allah akan bertambah, sehingga dia akan semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat ada menghayati perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menghayati kehidupan Rasulullah, kita mengetahui bagaimana semangat beliau dalam menyampaikan risalah Allah walaupun banyak rintangan yang dihadapinya, sehingga kita pun dapat mengambil pelajaran darinya untuk meningkatkan iman kita. Yang kelima, ada menghayati keagungan-keagungan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya dengan segala kesempurnaan, tidak ada cacat padanya. Jika seorang mukmin menghayati hal ini, maka ia akan mengetahui bahwa Allah tidaklah menurunkan syariatnya untuk menyusahkan hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Yang artinya, dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam beragama. Maka, jika hal ini telah diketahui, maka hendaknya bagi setiap muslim bersemangat dalam beramal dengan ikhlas. Yang keenam, bersemangat dalam mengamalkan amalan-amalan solih dengan ikhlas. Karena sesungguhnya setiap amalan solih yang dikerjakan oleh seorang mukmin dengan ikhlas akan menambahkan keimanannya. Karena iman bertambah dengan banyaknya amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi seorang mukmin untuk berusaha mengikhlaskan niatnya dan bersungguh-sungguh dalam beramal.
Yang ketujuh adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Tidak diragukan lagi bahwa berteman dengan orang-orang soleh adalah sebab meningkatnya iman seseorang karena dalam hal bergaul dengan mereka, seorang akan sering mendapatkan nasihat dan peringatan yang bermanfaat untuk dirinya. Dan yang kedelapan, menjauhi sebab-sebab yang melemahkan iman. Di antara sebab-sebab yang dapat melemahkan keimanan yaitu yang pertama, bodoh terhadap ilmu syar'i. Ilmu adalah sumber dari segala kebaikan. Maka sebaliknya bahwa kebodohan adalah sumber keburukan. Orang yang bodoh akan mudah terjatuh ke dalam jurang kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, mengerjakan amalan-amalan maksiat. Sebagaimana telah disebutkan bahwa iman bertambah dengan melakukan ketaatan, maka iman pun akan berkurang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Karena dosa adalah kotoran yang akan mengotori hati orang yang beriman. Yang ketiga, ada mengikuti seruan-seruan syaitan. Syaitan telah berjanji akan menyesatkan Bani Adam. Maka dia akan berusaha memalingkan mereka dari segala bentuk ketaatan. Allah berfirman, menceritakan perkataan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan yang terakhir ada bergaul dengan teman-teman yang jelek. Merupakan tabiat manusia bahwa dia akan meniru dan mengikuti teman atau kerabat dekatnya. Maka apabila yang menjadi temannya adalah seorang yang buruk, perangainya, maka niscaya dia akan menjadi seperti temannya itu. Oleh karena itu, dalam sebuah bait syair yang artinya, jika engkau ingin mengetahui tentang keadaan seseorang, tanyalah teman yang biasa menemaninya. Karena sesungguhnya seseorang akan selalu mengikuti temannya. Sekian paparan dari saya mengenai kiat meningkatkan derajat keimanan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.